alias yang Manado sering bahas itu cabo. Ya. Jadi kita nggak usah tahu jauh-jauh, cabo. Halo, selamat sore Tribuners. Kembali lagi dengan saya Injilita Karol. Nah Tribuners, pada hari ini saya akan berbincang-bincang bersama seorang anak muda, wanita cantik yang pastinya. Dan Tribuners, inilah seorang wanita cantik, Noni Sulut di tahun 2017, favorit Noni Sulut, dan juga Boltin ya di tahun 2017. Langsung saja bersama Naomi Laloan. Halo Naomi Laloan, selamat sore. Hai, selamat sore semua teman-teman Tribuners yang ada di manapun berada. Selamat sore. Nah Tribuners, inilah sosok Naomi Laloan di umur yang 24 tahun ya. Nah, Naomi Laloan boleh mungkin kasih profil biodata mengenai lahir pada tahun berapa dan juga lahir di mana pada Tribuners. Oke, semuanya perkenalkan pertama-tama nama saya Winona Naomi Laloan yang sering dipanggil Naomi. Saya lahir pada tahun 1997, 9 Juli, tepatnya di Manado. Dan sekarang saya sudah berumur 24 tahun dan sedang menggeluti bisnis, yaitu bisnis fashion. Baik. Nah, menarik sekali nih Tribuners profil mengenai seorang Naomi Laloan yang juga pernah menjadi seorang Noni Sulut favorit di tahun 2017 dan juga Putri Boltin ya. Iya. Di tahun 2017 juga. Nah, Tribuners, langsung saja saya akan bertanya-tanya bersama dengan Naomi Laloan. Nah, untuk Naomi nih, kesibukan akhir-akhir ini apa-apa aja ya? Sebenarnya kesibukan akhir-akhir ini bukan cuma dilakukan beberapa hari yang terakhir ya, tapi ini sudah saya lakukan hampir lebih dari 3 tahun, yaitu sebagai pelaku usaha di bidang fashion, yang seperti kita ketahui sekarang sudah banyak yang kenal dengan fashion second brand, ya, baju-baju second. Nah, tapi di luar dari itu juga aktivitas saya seperti ini, setiap hari live, ya jual baju. Nah, menarik sekali nih mengenai profil dari Naomi, kesibukan hari-hari jadi seorang wanita anak muda juga yang pastinya kan banyak sekali kan anak muda di luar sana yang di umur 24 tahun masih nongkrong, main-main. Pasti. Ya. Nah, tapi seorang Naomi ini malah memilih untuk berbisnis, berusaha di bidang pakaian, usaha pakaian. Nah, nih, apa sih bagaimana ceritanya sehingga memilih berkarir sebagai seorang pengusaha di bagian bisnis pakaian? Sebenarnya bisnis pakaian ini sudah nggak lazim lagi untuk anak-anak muda, terlebih khusus untuk ya perempuan umuran Naomi ya, 24 tahun. Karena sudah banyak juga yang menggeluti bidang ini di umur yang sama juga. Apa yang membuat saya memilih ya berkarir seperti ini? Ya karena passion. Kebetulan dulu saya pernah bersekolah waktu tahun 2011 sampai tahun 2017 itu di negara Filipina. Dan kebetulan di negara Filipina itu banyak sekali jenis-jenis fashion yang buat saya itu satu kali saya harus punya deh toko seperti ini. Jadi terinspirasi dari toko-toko yang ada di luar negeri. Terus sampai di Indonesia berpikir usaha apa sih yang harus sesuai dengan fashion yang saya suka gitu. Karena kan kebanyakan orang-orang itu usahanya di luar dari passionnya, jadi kurang gitu menggelutinya. Nah, saya bisa jadi seperti ini ya karena pilihan juga sih. Nah, oke, menarik sekali nih Tribuners, sangat menarik sekali bersama dengan Naomi. Nah, kira-kira apa sih cita-cita seorang Naomi ketika masih kecil atau juga sekarang nih sudah 24 tahun, cita-citanya seorang Naomi apa nih? Cita-cita masih sama dari kelas 1 SD sampai detik ini, nggak pernah punya cita-cita jadi seorang dokter ataupun lain-lain. Masih sama pengen jadi pengusaha. Dari dulu cita-cita nggak pernah berubah. Jadi ini salah satu cita-cita yang cita-citain seperti ini ya, jadinya seperti ini. Di umur 24 tahun dan cita-citanya sudah jadi kenyataan ya, Naomi ya. Nah, oke, itulah yang menjadi cita-cita seorang Naomi, menjadi seorang pengusaha. Nah, Tribuners, kira-kira apa nih? Siapa
siapa yang menjadi sosok mendorong atau berasa sehingga berkarir menjadi seorang pebisnis di bidang pakaian ini? Sosok siapa nih kira-kira? Sosok yang sangat berjasa, yang menginspirasi saya untuk memulai usaha ini adalah ibu saya sendiri. Karena ibu saya juga seorang pebisnis yang bekerja di dalam bidang pendidikan, dan saya sangat terinspirasi karena luar biasa ya kinerja dia sampai detik ini, dan luar biasa ternyata seorang pebisnis yang mungkin darinya dimulai dari nol itu bisa jadi seseorang yang luar biasa di kelak nanti. Jadi ibu saya itu menjadi salah satu inspirasi yang sangat luar biasa yang membuat saya untuk bergerak di bidang bisnis ini. Jadi seorang ibu yang menjadi sosok dorongan juga untuk termotivasi juga seorang Naomi bisa berkarir juga ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, suka duka berkarir sebagai seorang pebisnis di usaha fashion ini apa nih? Kalau mau bilang suka duka itu nggak ada yang sama, sukanya lebih banyak atau dukanya lebih banyak, itu pokoknya macam-macam. Tapi sukanya itu, kalau sukanya dulu ya bahasnya, sukanya itu kita bisa bertemu dengan banyak sekali orang, bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang maksudnya bukan dalam satu circle kita ya. Tapi dukanya itu juga bukan sedikit, ya dukanya juga banyak. Jadi dukanya kadang kita harusnya tidak bermasalah dengan orang, akhirnya kita jadi bermasalah dengan orang cuma gara-gara mungkin mereka kurang puas dengan baju yang diterima, mereka puas dengan pelayanan toko. Tapi kan maksud saya sebagai penjual bukan untuk membuat mereka tidak puas, tapi seperti itulah, tetap harus ada dukanya. Suka dan dukanya banyak sekali ya Tribuners untuk. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih, pengalaman apa juga yang sangat berkesan sebagai seorang Naomi nih? Nah, pengalaman yang berkesan. Ini pengalaman luar biasa karena saya bekerja atau menggeluti bidang fashion di dunia second brand ya, alias yang Manado sering bahas itu cabo. Ya. Jadi kita nggak usah tahu jauh-jauh cabo. Sebenarnya kita sudah menggeluti ini 3 tahun 4 tahun. Sebelum masa pandemi kita juga sudah buka toko sebelumnya. Dan untuk pengalaman yang berkesan itu kayak kita banyak tahu gitu hal-hal baru, seperti ternyata cabu itu bukan cuma ada yang di pasar. Iya, betul. Ternyata cabu itu juga bisa kita bikin jadi barang yang mahal gitu ya. Yang kualitasnya ternyata bukan cuma sekedar ya baju 5.000 10.000 begitu. Jadi untuk yang sangat berkesan sih ya seperti itu, paling bertemu dengan orang, bisa lihat langsung baju-baju yang ternyata saya nggak pernah punya akhirnya punya gitu. Itu kesan-kesan yang luar biasa sih selama di bidang fashion second brand ini, itu kesan-kesan luar biasa. Oke, baik. Nah, sangat menarik sekali nih Tribuners, karena seorang Naomi yang berbisnis di dalam bidang fashion ini, pakaian, sangat menarik sekali dalam berpengalamannya nih Tribuners. Nah, kemudian bagaimana nih Naomi mengatur waktu antara urusan karir dengan keluarga? Tambah kan ini sibuk juga ya, karena PPKM juga Naomi kan bisa kerja melalui live kan. Nah, mungkin kan ada kesibukannya antara mungkin bagaimana waktu ya, bagi waktunya untuk karir dan juga keluarga. Jadi bagaimana? Kalau Naomi sendiri sih untuk membagi waktu sangat terbagi, karena kita di sini usahanya juga masih bersama, ada yang admin Naomi itu adik sendiri, jadi orang tua juga masih kontrol, orang tua masih ikut campur tangan juga di usaha ini. Jadi otomatis kita masih setiap hari bersama-sama. Jadi nggak ada sih kalau mau bilang terbagi, ya paling nggak ada sih. Tetap kita masih sering bertemu gitu ya, komunikasi juga, dan kebanyakan hal-hal untuk perbalan dan baju-baju lainnya kita sering diskusi dengan orang tua. Karena kan walaupun ini usaha juga yang sangat mengetahui mungkin Naomi, tapi untuk mengambil keputusan-keputusan besar itu kita harus diskusi juga dengan orang tua. Iya, betul. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau tadi kita bertanya mengenai karir dan keluarga. Nah, bagaimana Naomi menjaga kesehatan apalagi di dalam masa-masa COVID-19 ini?
Kalau saya sendiri sih menjaga kesehatan itu sangat nggak repot ya, nggak terlalu gimana, nggak seperti ketakutan sekali. Karena sebelumnya saya percaya kalau saya ini harus berpikir positif untuk apapun yang saya lakukan supaya tidak ada hal-hal yang negatif yang nempel di badan. Ya, betul. Nah, jadi saya sendiri lebih ke jangan sampai berpikir seperti itu, tapi di luar dari itu juga harus juga masuk suplemen seperti vitamin, Iya, benar. makan harus teratur, tidur juga harus teratur, olahraga juga kalau bisa olahraga. Iya, benar. Jadi di luar dari berpikiran positif, kita juga harus bisa menjaga imun kita sendiri dengan ya asupan-asupan seperti itu. Iya, apalagi kan Naomi ini juga dalam fashion Iya. second brand. Karena di COVID ini jujur, dunia fashion second brand ini sangat luar biasa padat sekali. Karena untuk toko saya sendiri malah lebih rame ini, enggak juga sih. Sebenarnya lebih rame juga sebelum COVID. Tapi kalau mau dibilang yang kata orang terlalu sepi sekali, enggak seperti itu. Jadi kita di toko ini sangat luar biasa aktif ya. Aktif. Mau pengiriman online maupun offline juga kita sering ya. Jadi kalau bilang sebenarnya di masa COVID ini yang lebih ekstra kerjanya. Makanya di luar dari situ, di luar dari berpikiran positif, kita juga sering harus diikuti dengannya seperti makan yang teratur dan sebagainya lah. Nah, menarik sekali kan. Jadi Naomi juga sembari untuk menjaga kesehatan. Kemudian toko ini, fashion Naomi ini tokonya buka tuh dari setiap hari apa sih sebetulnya? Dari hari